Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal pemerintah akan menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir tahun 2022 ini. Hal ini didasari tren penurunan jumlah kasus COVID-19 dibandingkan saat puncak gelombang varian Delta dan Omicron di Indonesia. Kita ingat saat itu ada APD kurang, oksigen nggak ada, pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik. Dan hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023 di Jakarta, yang telah memberikan sinyal bahwa pemerintah akan segera mengakhiri pelaksanaan kebijakan PPKM atau pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Presiden juga mengingatkan kembali perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia dalam mengatasi dan bertahan dalam menghadapi badai pandemi COVID-19. Di tengah keterbatasan tenaga medis dan peralatan kesehatan seperti oksigen dan APD. Pandemi juga telah menimbulkan banyak korban jiwa dan meluluhlantakan perekonomian dunia. Namun demikian, sejumlah epidemiolog menyarankan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan penghentian PPKM yang selama ini masih berlaku di Indonesia. Sebab meski saat ini kondisi yang relatif lebih baik, penyebaran varian baru yang lebih berbahaya tingkat infeksinya masih menjadi ancaman. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jenuh. Dan untuk membahas tema menarik kita kali ini, siap-siap pemerintah akan cabut PPKM di akhir tahun 2022. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Kita akan langsung sapa saja Pak Diki. Selamat pagi waktu Jakarta, Australia. Sudah siang Pak Diki? Selamat siang Mas David. Terima kasih Pak Diki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik nih Pak, dan ini juga harapan dari semua pihak ini, PPKM dan PSBB ini akan direncanakan berakhir di 2022. Dan kita harapkan ini ekonomi kembali menggeliat dan tentu akan mengalami peningkatan terutama di 2023 mendatang. Mengawali perbincangan kita Pak Diki, bagaimana review Anda terhadap kondisi pandemi COVID di Indonesia hingga saat ini? Kita sudah on the track ya, jadi bahwa pengendalian pandemi kita ini sudah jauh lebih baik ya, dengan tentu beberapa catatan ya. Karena bagaimanapun situasi dalam negeri tidak bisa lepas dari situasi global. Nah, situasi global ini belum menentu ya. Jadi kalau dikatakan apakah COVID ini atau virus penyebab COVID ini, SARS-CoV-2 ini sudah dalam status endemik, masih belum ya. Karena meskipun saat ini kita lihat di beberapa negara ya, bukan hanya Indonesia, sudah kasusnya itu sudah melandai, namun kita tahu bahwa karakter dari virus ini adalah cenderung dia bermutasi terus. Bahkan saat ini yang menjadi perhatian global ya, sebagai peneliti global security, saya ikut aktif nih dalam mengamati situasi dan memberikan saran dalam situasi di China yang saat ini sedang krisis, di mana ada kurang lebih 10% penduduk atau populasi bumi ya, dunia ini yang akan terdampak dengan gelombang yang terjadi di China, yang membuktikan bahwa situasi pandemi ini ya belum sepenuhnya dikatakan dalam terkendali. Nah, kembali pada konteks Indonesia, tentunya kita tidak bisa berpangku tangan atau mendisregard apa yang terjadi di level global, karena aktivitas saat ini di dunia termasuk Indonesia ya sangat aktif. Orang masuk keluar Indonesia ya, termasuk dengan China dalam hal ini. Nah, oleh karena itu perbaikan yang ada saat ini selain kita tentu syukuri, tapi juga kita harus waspadai, cermati, karena
garis finish dari pengendalian pandemi atau status akhir dari pandemi ini kan belum dicapai. Dan itu yang akan mendeklarasikan nanti adalah WHO. Nah, sehingga sembari kita menunggu itu, jangan abai ya, bahwa saat ini kita bisa melakukan pelonggaran-pelonggaran, ya, mulai menurunkan beberapa intervensi, ya itu bisa dilakukan. Tapi catatan saya, kalau itu dalam artian mencabut status pemberlakuan PPKM, apalagi ini mau Nataru, ada 40 juta orang akan melakukan aktivitas, ini rawan. Ya. Ibaratnya akan ada banyak kendaraan di jalan raya yang menimbulkan kemacetan, lampu lalu lintasnya mau dimatikan, nah ini berbahaya. Gitu. Jadi lebih baik kita bersabar, toh pada prakteknya sebetulnya, karena kemarin Mas David, saya ke Indonesia juga selama 2 bulan, itu pelaksanaan PPKM itu nggak strict juga di lapangan gitu. Jadi lebih bersifat politis dan psikologis sebetulnya. Tapi itu yang tetap membuat masyarakat kita, para pihak ya, termasuk ya swasta dan pemerintah daerah di kita itu jadi masih teringatkan situasi masih harus waspada. Saya khawatir kalau ini misalnya dicabut terlalu awal, ini yang akan menimbulkan rasa aman semu. Baik, Pak Diki, ada data yang menarik Pak dari domestik ini. Konfirmasi positif COVID-19 di kisaran masih cukup tinggi di 1.200-an begitu, terutama kasus di sepanjang pekan ini. Apakah ini menunjukkan penyebaran COVID-19 sudah terkendali atau lagi-lagi masih jauh dari harapan yang diinginkan? Bahwa ini sudah semakin bisa kita kendalikan, iya. Tapi bahwa masuk pada fase terkendali ya belum. Karena harus difahami juga bahwa dunia ini termasuk Indonesia berkontribusi di dalamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam kapasitas testing. Orang nggak seperti dulu, termasuk pemerintah nggak melakukan testing memadai, sehingga kasus infeksi ini banyak tidak terdeteksi. Selain faktanya adalah bahwa subvarian yang saat ini ada itu hampir memiliki kemampuan menginfeksinya sama seperti sebelum ada vaksin. Yaitu apa? Orang yang sudah divaksin sekalipun, bahkan booster sekalipun, itu sama dengan orang yang belum terinfeksi, itu bisa terinfeksi. Gitu. Nah ini yang artinya jangan kaget kalau kita melihat angka infeksinya sebetulnya banyak. Iya. Tapi karena kapasitas testingnya itu menurun, bahkan secara global itu bisa sampai 90% loh menurun. Nah ini yang membuat kita jangan percaya begitu saja bahwa dengan kasus seharian 1.000-2.000 ya itu under report jelas. Dan ingat ya, meskipun mayoritas ini saat ini yang terinfeksi banyak yang tidak bergejala atau bergejala ringan, dampak dari infeksi COVID-19 ini akan jangka panjang. Ada yang disebut dengan long COVID. Nah ini yang akan berdampak secara ekonomi, sosial, dan juga penurunan kualitas kesehatan dari individu. Nah ini yang artinya data-data yang ada saat ini sekali lagi harus dicermati ya. Karena bagaimanapun faktanya adalah bahwa kematiannya kan tetap ada, bahkan kematiannya ini cenderung agak-agak stabil gitu. Jadi ini ada sesuatu kejadian di di hulu yang tidak tertangani ya, dari hulu ke hilir ya, terutama di fase awalnya, sehingga ada banyak keterlambatan. Baik, Pak Diki, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi ketika pemerintah ini akan mencabut dari PPKM dan juga PSBB. Hal apa yang harus diperhatikan selain kesabaran yang Anda katakan tadi, dan kita tidak ingin nih untuk dari kasus COVID-19 kembali mengalami penguatan signifikan seperti tahun sebelumnya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, pemirsa, kami punya beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita
ke grafis yang pertama, konfirmasi positif COVID-19 per 21 Desember 2022. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 15 Desember di 1.700-an, kecenderungan 16, 17, 18 hingga 19 Desember ini mengalami penurunan di 800-an pemirsa. Namun di 20 Desember dan 21 Desember ini kembali mengalami peningkatan di atas 1000-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat 10 provinsi kasus aktif tertinggi COVID-19. Ini data per 21 Desember 2022. Jawa Barat tampaknya memimpin di 11.747, DKI Jakarta di 3.411, Jawa Tengah di 3.292, dan terakhir ada Bali di 208, Sulawesi Utara di 226, dan Lampung ada di 319 ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat data vaksinasi COVID-19 per 21 Desember 2022. Mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, kemudian juga ada vaksin keempat, dan target sasaran vaksin ini. Dan tampaknya masih cukup jauh, terutama dari posisi vaksin ketiga dan juga vaksin keempat. Beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Pak Diki, kita lanjutkan kembali Pak, dari beberapa data yang sudah kita sampaikan tadi, apa yang bisa kita simpulkan Pak Diki, dari kasus konfirmasi masih di atas 1000-an, provinsi dari Jawa Barat masih dari level tertinggi ini untuk sejauh ini, sementara angka vaksinasi, terutama vaksin ketiga dan vaksin keempat, ini masih cukup jauh dari target sasaran vaksinasi. Nah, sekali lagi kita belajar dari tadi Pak Presiden juga sebelum ini kan merujuk pada era Delta, dan bahkan saat ini saya ingin mengajak kita merujuk situasi di China saat ini yang terjadi. Nah, bahwa upaya kita mengarah pada pemulihan ini jangan sampai mengabaikan indikator yang ada. Indikator yang ada ini memang sudah baik, sudah ada perbaikan. Tapi kalau dikatakan aman ya belum. Dengan catatan tadi masalah kemampuan kapasitas testing dan lain sebagainya. Ditambah lagi kalau mengarah pada upaya kita memulihkan aspek ekonomi dan lain sebagainya, itu modal imunitas menjadi sangat penting. Nah, modal imunitas ini yang masih jadi bolong-bolong ya. Kita bisa lihat dari cakupan vaksinasi booster itu bolongnya besar sekali. Apalagi kalau merujuk pada kelompok lansia misalnya yang kerawanannya sangat tinggi. Artinya apa yang akan diharapkan terjadi pemulihan bisa tertunda ya, karena ketika terjadi gelombang mereka akan membebani vaskes. Ditambah lagi kalau kita bahkan melihat pada cakupan vaksinasi primer pada anak-anak misalnya di usia 6-12 tahun itu masih minim ya, masih kurang. Apalagi kalau bicara bolong besar kita yang paling rawan adalah di usia 6 tahun ke bawah yang memang belum eligible untuk vaksinasi. Sehingga upaya kita mengarah pada keluar dari status pandemi ini harus sangat berhati-hati ya, dengan melonggarkan iya, menurunkan dari intervensi ya, tapi kita tidak boleh terburu-buru. Dan alat-alat yang terbukti, strategi-strategi yang terbukti efektif, seperti misalnya PPKM, efektif sekali. Jadi yang disampaikan Pak Presiden tadi di era Delta, itu PPKM betul ya. Walaupun kita tidak sampai lockdown sangat besar, tapi itu sangat secara saintifik terbukti ya, mencegah banyak kematian. Nah, itu adalah penghalang atau pelindung kita yang nanti bertahap saja diangkat. Bahkan saya menyarankannya nanti aja setelah Nataru ya, setelah kita keluar dari situasi yang agak sangat kritis dengan banyak mobilitas itu. Jadi sekali lagi indikator yang ada ini walaupun sekali lagi di tengah keterbatasan data ya, validitasnya ya, karena memang minim ya melakukan deteksi dan lain sebagainya, tapi setidaknya kita bisa melihat sudah ada tren yang baik ya, di beban di vaskes kan sudah tidak ada gitu. Yeah. Walaupun ini ya kita tetap harus hati-hati lah. Artinya dalam hal ini Pak Diki, kedisiplinan masyarakat tetap diterapkan begitu, kemudian juga program vaksinasi harus tetap gencar dilakukan dalam hal ini, kemudian juga pengamanan dan terlihat kondisinya juga agak sedikit berbeda Pak jika dibandingkan dengan Nataru tahun lalu.
tampaknya Nataru tahun ini agak sedikit lebih longgar ini. Tapi dari sisi resiko, perayaan-perayaan tahun baru, mobilisasi masyarakat yang meningkat ini cukup besar, Pak Diki. Betul, betul. Makanya saya salah satu yang tidak setuju ketika dikatakan misalnya salah satunya yang dilonggarkan adalah anak di bawah 12 tahun ya, yang beraktivitas itu bisa nggak usah vaksin tapi boleh bisa naik kereta misalnya. Malah menurut saya jangan. Sebaiknya ini kesempatan kita untuk meningkatkan cakupan vaksinasi primer. Setidaknya dia dapat 1 dosis. Ya. Dan ini sekali lagi juga mengingatkan kita tetaplah namanya perilaku hidup bersih sehat ini menjadi bekal ke depan. Selain tentu kita sekali lagi jagalah situasi yang sudah kondusif saat ini dengan tetap disiplin di protokol kesehatan khusus. Baik, Pak Diki, apa rekomendasi Anda, Pak, bila pemerintah jadi menghentikan penerapan PPKM ini? Saya pertama, kalaupun saya rekomendasikan ya setelah Nataru. Kedua, bahwa kita harus kejar modal imunitas, baik dari sisi vaksinasi primer, vaksinasi booster, ya khususnya di kelompok rawan tadi, rawan dari sisi kondisi tubuh maupun pekerjaan. Ini yang akan membuat modal ketika PPKM ini dicabut, kita sudah punya barriers yang relatif memadai. Tapi jangan dilupakan bahwa kemampuan sistem kesehatan dalam hari ini juga surveillance harus ditingkatkan gitu untuk menjadi bekal kita memantau situasi. Karena sekali lagi ancaman ini tetap ada ya, walaupun bagaimanapun kita harus tetap lihat nih dalam 2 bulan ke depan ya situasi di China. Baik, ini mengingat penghentiannya ini di akhir 2022, ini sekarang sudah di tanggal 20-an, ini Pak, artinya cukup mepet sepertinya. Baik, Pak Diki, waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semua kita bahas bisa menjadi referensi. Kita juga sama-sama mengharapkan dengan melandainya kasus COVID-19 bukan berarti kedisiplinan juga mengalami penurunan, laju vaksinasi juga mengalami penurunan, kemudian protokol kesehatan juga cukup banyak diabaikan oleh masyarakat. Dan kita sama-sama berharap ini pandemi COVID-19 segera berakhir dan kebangkitan ekonomi juga mengikuti dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan. Terima kasih Pak Diki, sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Diki Budiman, epidemiolog di University Australia. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kawan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.